Sebelumnya ada satu salawat jemaah sekalian yang biasa disenandungkan oleh para qari berasal dari Aceh. Bunyi salawatnya seperti ini. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kita coba. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salawatnya tidak terlalu panjang, pendek, dan lagamnya persislah sebagaimana Pak Haji kalau baca Quran. Indah, Masya Allah. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah beri, limpahan karunia yang tidak terperi, senantiasa tercurah limpah kepada kita dengan deras setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Allah Subhanahu wa taala tidak putus kenikmatan itu selama kita masih hidup di dunia. Kenikmatan yang ada dalam hati kita berupa keimanan, keislaman, ketakwaan. Kenikmatan yang ada dalam jasad kita berupa sehat dan afiah. Kenikmatan yang berada dalam lintasan fikir kita dengan dapat berfikir nalar, logika dan sebagainya. Dan seluruhnya tentu wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pertemuan kita saat ini pun kita yakini bersama jamaah sekalian dengan penuh keyakinan bahwasanya seluruhnya ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah pertemukan kita di majelis yang baik, penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan saudara yang baik pula. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dan himpun kita bukan hanya dunia, namun kita himpunkan sampai ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpah selamanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan tercurah limpah pula kepada seluruh umatnya Nabi dan mendapatkan syafaat nanti yaumul hisab kelak. Amin ya Allah Rabbal alamin. Sidang pengajian bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua unsur, dengan dua elemen. Ada zahir, ada batin. Yang keduanya itu harus kita raksa, harus kita jaga, harus kita kelola, harus kita kendalikan dengan sebaik mungkin. Hati yang senantiasa harus tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad menunjang ibadah kita kepada Allah. Seluruhnya harus seimbang jemaah sekalian. Maka dari itu ada peribahasa kusi cepot teh mas sering diobrolkeun, yen ngaji jeung ngejo teh ulah tinggal. Ngaji jeung ngejo teh kudu saimbang. Margi naon jamaah, lamun aya jalmi ngaji maka artina anjeunna nuju maraban akhlak. Ngaji parab akhlak, ngejo parab awak. Mun teh mah aya jalmi ngaji tapi teu ngejo pasti bakal lapar. Ku kituna oge lamun aya jalmi ngejo we wungkul tapi teu ngaji pasti bakal sasar. Nu hiji lapar, nu hiji sasar. Nu leuwih bahaya mah aya jalmi teu ngejo oge teu ngaji, nu kitu mah pasti bakal mo eta. Kola cepot eta namanya, bukan kola Rasul, bukan kola sahabat. Jadi jamaah sekalian, kalau kita telisik ternyata filosofi dari peribahasa ini merupakan salah satu
makna yang terkandung dalam surah Al-Qasas ayat 77. Coba nanti dicek surah Al-Qasas ayat 77. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, memberikan sebuah petuah kepada kita, anjuran dan arahan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah fima atakallah, dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada engkau, berupa kenikmatan, berupa jasad yang sehat, berupa hati yang bersih, lintasan fikiran yang jernih. Maka jadikan potensi itu seluruhnya untuk apa? Ad-darul akhirah, cari akhirat. Dar itu artinya rumah, tempat. Akhirah itu adalah tempat nanti kesudahan setelah dunia, yang disebut dengan akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuntut kita untuk memiliki target hidup, yaitu target ukhrawi. Kita hidup di dunia tapi targetnya akhirat. Setelah itu, di sini adalah sebuah keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kamu targetannya targetan akhirat, kamu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh potensi yang kamu miliki dari kenikmatan yang Allah beri, tapi jangan lupa pula nasibaka, nasib kamu, bagian kamu minad dunya, dari kehidupan dunia. Inilah adalah ajaran wasatiyah, keseimbangan, moderat dalam menjalani kehidupan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan mengenai konsep keseimbangan untuk beramal dengan amal akhirat. Begitupun kita jangan lupa, kita perlu dengan kebutuhan hajat kita, ada sandang, pangan, papan, dan juga yang lainnya yang harus kita tunaikan. Dan selanjutnya, ini yang selanjutnya mah agak berat jemaah, dan ini akan mustahil kita lakukan. Di ayat Al-Qasas itu, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan konsep keseimbangan, wa ahsin, kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Kebaikan di atas kebaikan disebut dengan kata ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah buat baik kepada kamu, sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Apakah ada seorang makhluk yang mampu berbuat baik sebagaimana Khalik berbuat baik kepada makhluknya? Tidak mungkin, mustahil. Tapi inilah sebuah hal yang menggugah terhadap setiap hamba untuk berperilaku menjadi seorang yang begitu baik sebagaimana baiknya Allah kepada dirinya, walaupun tidak bisa kita padankan. Dan selanjutnya yang terakhir, di dalam firman Allah ini Allah memungkas dan menutup, bukan hanya berbuat baik, tapi kita pun harus jaga diri kita. Wala tabghi al-fasada fil ardi, dan janganlah kamu berlaku dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi jamaah sekalian, ayat ini begitu mengena ya. Dan ini ayat, ya itu dia salah satu pembelajaran yang kita dapatkan dari sesepuh kita, Bapak Haji Agus Sepuh Agus Saifullah, ketika beliau memberikan ceramah dan juga nasihatnya terselip ayat ini, salah satu ayat favorit beliau. Nah, jadi jamaah sekalian, ini adalah filosofi keseimbangan dalam menjadi kehidupan. Terus porsinya harus seperti apa? Dunia dan akhirat itu apakah harus 50-50, 50%, 50%? Atau harus 70-30? Atau harus 80-20? Atau seayana we? Harus seperti apa targetan kita dalam menyeimbangkan dunia dan akhirat? Sebetulnya jamaah sekalian, kalau kita dapat bayangkan dan kita hitung, Allah Subhanahu wa taala perintah dalam satu hari, perintah yang wajib untuk kita laksanakan, betul-betul itu adalah perintah sholat 5 waktu. Sedangkan perintah zakat itu ada
hitungannya, ada prasyaratnya, ada ketentuannya. Harus nisab dulu, nanti harus terhitung haulnya, baru dikeluarkan seorang muzaki kepada mustahik yang 8 asnaf itu. Tidak setiap hari tuntutan zakat itu dikeluarkan. Begitupun apalagi umroh dan juga haji jemaah. Jadi hitungannya dalam sehari itu kita itu dituntut betul-betul ibadah itu sama Allah Subhanahu wa taala secara mahdhah itu adalah salat 5 waktu. Lamun dihitung sekali salat 5 menit cukup Pak? Oh 10 menit atau bapak-bapak. Komode di dia bari jeung ngantosan ya saatos salat teh, saatos adan teh ngong adan teh aya waktu jeda untuk iqomahnya cukup lama, cukup panjang. Ya kalau dihitung lah boleh kita sebut 15 menit. 15 dikali 5 sabaraha Pak? 650. Sabaraha Pak? Nah 15 dikali 5 75 menit. Ngan sajam saparapateun tina 24 jam eta teh Pak. Berapa persen itu Pak? Dari 24 jam hanya disita waktu kita 1,5 jam lah. Seueurna 2 jam bari jeung mapang kengat pendak sareng rerencangan ngahaleuang-heulang ngobrol heula meureun bari jeung ngopina 2 jam. Masih tersisa 22 jam lagi untuk kita melaksanakan aktivitas yang lainnya. Tuntutan akhirat itu sangat kecil jemaah sekalian. Bahkan yang menarik apa Pak? Ada kita itu diberi pahala. Pahala itu didapat dari amalan yang frame-nya itu bingkainya itu amalan dunia, tapi kita dapat pahala akhirat. Luar biasanya, menakjubkan sekali. Aya jalmi teu perlu salat, jalmi teu perlu zakat, tapi dia dapat pahalanya. Bukan berarti tidak perlu, artinya tidak melaksanakan. Di samping dia melaksanakan sholat dan juga ibadah yang lain, dia melaksanakan satu ritual dan kegiatan keseharian, tapi dia dapat pula pahalanya. Dia dapat pula akhiratnya. Siapakah dia jamaah sekalian? Setiap orang yang keluar dari rumahnya, dia berniat untuk niatan yang tidak haram. Berarti niat non Pak? Bebas niatnya. Niatan halal, niatan yang mubah. Dia keluar melangkahkan kakinya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dia keluar niatnya untuk bekerja Pak. Dan dia berangkat bekerja itu dengan sebuah motivasi agar dia mendapatkan rizki dari Allah, menjemput anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan uangnya itu dia pergunakan untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan kehidupan dunianya, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang haram. Tuh dapat pahala akhirat walaupun secara frame-nya itu kegiatan dunia. Keluar henteu bade kasab, teu bade damel, tapi keluar ingin bertemu teman, nganjang ameng, niatkeun silaturahim, kenging pahala. Keluar bade olahraga, nguriling komplek 2-3 kali. 4 kali, ini pada 5 kali. Cukup 3 lah. Kadang capek-capeknya 2. Terus tegiat hem pingpong sekali atuh. Tapi niat kita dengan olahraga itu bukan hanya sekedar ingin dapat sehat, tapi untuk apa? Untuk menjaga diri kita dengan kesehatan itu ibadah lebih nyaman, datang ke masjid lebih mudah, menunjang terhadap kehidupan amal ibadah kita. Niatnya ke situ, insya Allah tah pingpong teh ya, jadi pahala kunaon karena kita menjaga aset yang Allah beri, kan gitu. Komo bari jeung nyames Allahu Akbar, Allahu Akbar, entar lebet astagfirullah, astagfirullah. Wah, eta langkung-langkung deui kitu nya. Ya, jadi jemaah sekalian, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak serta-merta hanya melakukan amal-amal ibadah yang mahdhah. Ini amal ibadah ghair mahdhah yang tidak ada tata cara secara langsung, tidak terikat dengan kaifiyah, tidak terikat dengan waktu, tapi kita masih bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar Pak, pendak sareng batur, senyum selamat pagi, pahala sedekah. Luar biasa. Jadi ibadah. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kita jemaah sekalian agar dapat menyeimbangkan dunia dan akhirat dengan senantiasa meniatkan diri untuk
untuk mencapai keinginan-keinginan hajat-hajat ukhrawi kita. Pertanyaannya jamaah sekalian berikutnya, nu kudu dibersihan teh hate orang atau jasad orang? Nu kudu bersih teh zahir orang atau batin orang? Zahir dan batin. Zahir dan jawaban tepat. Lamun pi orang milih hiji nu kudu bersih antara hate jeung jasad, milih nu mana Pak? Batin. Diwakilan wae jawabannya ieu teh. Jamaah sekalian, kita sering berdoa selepas wudu. Selepas wudu kita meminta dan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kade eta doana pang pendek-pendekna maca syahadat. Tambihanku Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan hamba ini minat tawwabin, kelompok orang-orang yang senantiasa tawab. Tawab itu tidak taubat, Pak. Orang-orang yang senantiasa terus memperbarui taubatnya kepada Engkau ya Allah. Berarti ini taubat itu esensinya apa? Zahir atau batin, Pak? Batin. Batin itu, hati itu yang harus ditaubatkan. Waj'alni minal mutatahhirin. Yang kedua nih, dan jadikanlah aku termasuk kelompok orang-orang yang mutatahhirin, yang senantiasa mensucikan jasadku. Toharoh itu bagian bab dalam fikih itu kaitannya dengan solat. Jadi bukan hanya batin yang bersih, tapi Islam mengajarkan juga agar kita membersihkan jasad. Di sini juga pelajaran penting, lagi-lagi esensi dan konsep keseimbangan itu harus senantiasa kita capai jemaah. Mohon hatena bersih tapi jarang ibak, jarang gatos acuk nalika ka masjid khusyuk salatna tapi punten batur jadi teu khusyuk. Ketika ada orang bersih badannya segala macam tapi sayang hatinya kotor jemaah. Dan kedua ini harus kita sama-sama perbaiki. Suci hati kita, bersih badan kita. Jadi dua-duanya harus kita bersihkan. Kalau pertanyaan dirubah, lebih penting mana di antara hati dan juga jasad yang harus diperbaiki? Penting kene jasad dibersihan teh, atau napi persing kene badan dibersihan teh. Dua-duanya penting, tapi kalau melihat skala prioritas, betul jamaah sekalian, kalau hanya pertanyaan ini kita wajib jawabnya cuma satu pilihan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikannya. Nyadi dia teh balik ka mana kata gantinya? Kepada wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa nafsin, pada jiwa. Jadi jiwa ini berperan lebih besar ketimbang jasadnya jemaah. Karena kalau jasad jemaah sekalian, wajibnya bersih itu hanya pada saat hendak melaksanakan sholat. Wajibnya suci jasad itu kapan? Wajibnya menalika pada sholat. Dan kita di rumah juga tidak akan terlepas yang dari namanya kotor dan najis. Bahkan kita itu kadang menjadi seorang yang sedang junub jamaah sekalian. Sangat jauh diri kita dari kesucian. Sampai-sampai orang yang junub itu dilarang untuk mendekat ke masjid. Masuk ke masjid gak boleh dia. Orang yang junub dia tidak boleh pegang mushaf dia. Orang yang junub bahkan dia tidak membaca Quran. Kenapa? Karena dirinya sedang sangat jauh dari kesuciannya. Maka dari itu jamaah sekalian, orang-orang yang hendak melaksanakan sholat maka dia harus toharoh. Dan bersih jasad itu wajibnya hanya pada saat hendak melaksanakan sholat. Di luar itu mah boleh. Tekuna naon teu toharoh oge Pak. Tinggal mikir we maslahat jeung mafsadatna tah sakitu. Tapi urusan hati jamaah sekalian, dari bapak bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai terbenam dan juga terbitnya matahari lagi, seluruhnya waktu itu harus kita pastikan hati kita bersih jemaah. Jadi urgensitas kebersihan hati dan harus kita jaga kesuciannya itu lebih besar dibandingkan kita menjaga kebersihan diri kita, jasad kita.
Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zaman dulu ada orang-orang yang disebut dengan Ashabus Suffah. Lamun ayeuna mah Ashabus Suffah teh nyaeta jalmi kelompok golongan ahli sufi. Sufi teh naon atuh? Sufi itu adalah satu kelompok orang yang identik pada saat itu mereka menggunakan pakaiannya itu, kainnya itu dari kain wol jamaah. Dari kain wolnya bukan kain wol yang bagus. Dari kata suf itu adalah pakaian seperti jahitan-jahitan benang-benang yang ada di karung jemaah. Punten, pakaiannya itu tidak sebagaimana pakaian yang baik, yang bagus kita lihat saat ini. Pakaian yang sangat sederhana. Dan ini menggambarkan dan mencerminkan dari apa? Kesederhanaan mereka dalam memandang dunia. Maka disebut orang-orang sufi, yang mereka sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ashabus Suffah di zaman Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang hidup datang dari kampung-kampung yang jauh. Salah satunya Abu Hurairah itu datang ke Masjid Nabawi, ingin bertemu dengan Nabi, bermulazamah membersamai Nabi untuk mencari ilmu, ingin waktunya itu habis dengan Nabi. Hingga akhirnya mereka itu tidak pulang kembali ke kampungnya, hingga mereka menetap di pelataran-pelataran Masjid Nabawi. Kayak pamikan Nabawi kadi itu Pak, nanti ada satu tempat, satu blok yang dimana dulunya itu adalah dibangun kamar-kamar kecil, kamar-kamar yang sederhana yang disiapkan bagi mereka yang ingin menjadi santri, istilah nama gitu. Ashabus Suffah itu nggak kerja jemaah. Mereka itu kerjanya hal-hal yang kecil aja. Penting ada nasi udah. Yang penting mereka itu adalah datang dengan Nabi Muhammad dan mereka merekam bagaimana Nabi hidup setiap momen ke momen lainnya. Ashabus Suffah. Orang-orang sufi itu mereka menggunakan pakaian yang sangat sederhana, tapi hatinya begitu megah, hatinya begitu mewah jemaah sekalian. Ya. Tapi bukan berarti kita yang menggunakan pakaian yang baik saat ini tandanya kita tidak tertarik dengan akhirat. Bukan maknanya kita tertarik hanya dengan dunia. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang sahabat yang sudah dijaminkan masuk surga, ketika dia masih hidup di dunia pun memakai pakaian yang terbaik. Dan ini adalah sebuah opsi aja, pilihan aja, silahkan. Ada orang-orang yang pakaiannya baik jamaah, orang-orang yang pakaiannya mahal, tapi hatinya tetap zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti itu. Anu bahaya manaon? Entah semua pakaiannya sederhana, sudah pakaiannya compang-camping, namun hatinya jauh dari kezuhudan, diisi dengan kesombongan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, celaka nih, Allah marah kepada seorang yang kaya dan sombong. Orang kaya lagi sombong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih marah kepada orang yang miskin juga sombong. Ya kunaon Pak, nya kieu pikiran namanya. Ya. Kalau misalkan orang dia sombong karena kekayaannya, mending anu dibanggakeuna. Tapi ieu mah jami miskin sombong, naon nu dibanggakeuna gitu. Tapi bukan berarti kita boleh sombong jemaah ya. Bukan berarti kita boleh sombong. Kaya beunghar di dinya ge meureun, beungharna sebagaimana taraf kekayaannya korun. Urang macan aya naon jeung korunnya. Jadi jemaah sekalian, bersihkan hati, dan hati ini lebih penting urusannya dibandingkan kebersihan jasad. Walaupun kedua-duanya harus sama-sama kita bersihkan. Sampai-sampai masalah hati jemaah sekalian. Ada seorang sahabat Nabi, tidak disebut namanya, mungkin untuk menjaga kerahasiaannya karena pembicaraan yang privat. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi yang pada saat itu dia ternyata apa? Yasku qaswata qalbihi. Dia itu curhat sama Nabi. Curhat apa? Dia mengeluhkan atas qaswata qalbihi, kerasnya hati. Dia merasa bahwa akhir-akhir ini hatinya sudah mengeras, tidak lembut sebagaimana biasanya, tidak jinak hatinya, buas hatinya. Dia merasa ketika duduk bersimpu bersama Nabi pada saat itu, tidak lantas ilmu-ilmu itu dapat menyerap langsung dalam hatinya. Ketika ada nasihat-nasihat, berat hatinya untuk menerima nasihat-nasihat, padahal itu adalah nasihat yang konstruktif, yang membangun. Kalau kritik-kritik yang destruktif, biarkan. Kalau kita
kesampingkan. Tapi rasa-rasanya sahabat ini ketika sholat khusyuknya lebih sulit dia dapatkan dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Langsung datang ke Nabi konsultasi. Zaman ayeuna anu kitu teh Pak. Zaman ayeuna mah lamun nalika jasadna rusak, jasadnya sakit, langsung hoyong diobatan harita keneh, milarian dokter. Bahkan tetiasa ka dokter ge langsung searching bah Google. Trek, sakit ieu penyakit naon? Bang Google teh diagnosa eta teh. Komo di WA ayeuna mah tos aya aplikasi Meta Pak. Naon lagi jawaban aya di dinya. Tapi duka bener duka henteu gitu. Kita diagnosana padahal urang teh ngan sakit kepala sedikit, ya situ ada kanker segala macam. Pokoknya mah nu kitu mah tidak bisa diandalkan. Tapi jamaah sekalian, itu adalah perhatian kita untuk menjaga stamina dan juga kesehatan diri. Tapi agak-agaknya kita itu begitu lambat ketika hati kita sudah merasa jauh dengan Allah, ketika hati kita itu sudah tidak melunak, ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya mendengar Quran, kita tidak bisa merasakan betapa nyamannya bersama dengan orang-orang yang saleh. Kebanyakan di antara kita itu mementingkan jasad dibandingkan hati. Nah, sahabat ini adalah contoh jemaah. Ternyata ketika hati sudah mulai mengeras, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dibiarkan kalau hati sudah keras jemaah. Al-Quran menyatakan kal hijarah. Hati manusia kalau sudah mengeras, dia akan keras seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau akan lebih keras lagi daripada batu. Lebih keras dibandingkan batu. Kabayang kieu Pak. Lalu misalkan ayah sato anu buas, singa, harimau, dia akan mencari target untuk dia buru. Ketika mangsanya dia sudah bisa terkap, digigit lehernya sampai mati, itu dia tidak lepaskan, dikoyak badannya, satu diriung ku seueuran. Induk harimau atau singa itu dia akan mempersilahkan anaknya memakan bagian-bagian yang enak terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Hiji Pak nu dipayahana diriung ku seueuran. Tapi manusia kalau hati sudah keras, dengan satu orang ini dia tidak hanya cukup membunuh satu orang, dia tidak hanya puas membunuh satu orang, ribuan jutaan orang dia bunuh dengan kekejamannya. Genosida dia lakukan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan banyak mereka yang menjadi aktor playing victim. Dia yang bersalah, namun seakan-akan dialah yang menjadi korban. Dan inilah terjadi apabila hati sudah mengeras jamaah sekalian. Bahaya. Datang kepada Nabi Muhammad SAW seorang laki-laki yang merasa hatinya sudah mengeras. Setelah itu datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, hatiku mengeras ini, bagaimana caranya agar aku mendapatkan kelembutan sehingga hatiku berfungsi dengan baik kembali? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, atuhibbu, apakah kamu betul ingin? Apakah kamu ini betul-betul ingin mendapatkan hati yang begitu merasakan kenikmatan agama dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? An yalina qalbuka wa tudraku hajatuka. Bahkan Nabi Muhammad SAW berikan dua jawaban. Kamu pengen gak aku kasih tahu? Pertama, hati kamu jadi layin jamaah. Layin itu menjadi lembut sekali. Yang kedua, wa tudraku hajatuka. Hajat-hajat, permintaan, kebutuhan, cita, harapan, kamu pun bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini dua-duanya kamu dapat. Wah, tentu sahabat ini kegirangan. Apa itu ya Rasulullah? Maka syaratnya gampang. Kamu cari anak yatim. Irhamil yatim. Kamu cari anak yatim, kamu sayangi dia sepenuh hatimu. Berikan kasih sayangmu kepadanya. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Inilah yang dapat membuat hatimu menjadi lunak, membuat lembut hatimu kembali dan dijauhkan dari kekerasannya. Cari anak yatim, cintai dia, sayangi dia, usap kepalanya. Wa at'imhu bi ta'amika, dan berikanlah makanan yang sama sebagaimana kamu makan itu makanan. Makanan yang tidak dibeda-beda. Da budak ieu, da anak yatim ieu tos anu murah, tos anu biasa. Paket hemat, pahe. Parit, paket irit. Ieu we tah. Tapi kangge anjeunna mah teu tiasa tuh. Kudu nu ieu pilih-pilih.
Dia membedakan makanan yang dia makan dengan yang dia berikan kepada anak yatim. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Maka dengan cara yang tadi, cintai anak yatim, cinta kita kepada anak yatim banyak caranya jamaah. Berat kalau misalkan kita harus mengadopsi satu persatu. Berat kalau kita harus mendirikan yayasan panti asuhan yatim piatu. Berat itu. Tapi agaknya kita bisa menjadi orang tua asuh bagi mereka. Ya sabulan sekali lamun teu desa unggal dinten, teu desa unggal minggu, atau sabulan sekali masih ante. Kita tidak memiliki anak biologis, tapi kita melahirkan anak-anak ideologis jamaah sekalian, yang hati dan pemikirannya satu frekuensi dengan kita. Anak-anak yatim, mereka adalah anak-anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya, sudah lama tidak mendapatkan belayan kasih sayang dari orang tua. Ketika anak kita yang masih punya bapak nih, kitanya masih hidup nih, dia kalau minta nangis merengek bisa kepada kita, dimarahin sama mamahnya, dipukul, dicubit, bisa mengadu kepada kita. Tapi mereka jamaah sekalian, apalagi yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, kepada siapa mereka mengiba dan meminta? Siapa yang hendak untuk memeluk mereka dengan kasih sayang kalau bukan kita jemaah? Irhamil yatim. Apalagi anak yatim ini ya berasal dari keluarga nasab kita. Kita punya kakak, kita punya adik yang lebih dulu wafatnya dibandingkan kita. Mereka meninggalkan anak keturunan yang masih perlu kita rawat, kita jaga, kita biayai. Maka jangan berat untuk berikan sedikit sumbangsih dan juga kontribusi kita pada mereka. Sedih jemaah, sedih. Maka dari itu, inilah yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW pada saat seorang itu merasa hatinya sudah mengeras, datang cari anak yatim. Dan lantas Nabi Muhammad SAW memungkas ucapannya ini dengan yalin qalbuk wa tudraku hajatuk. Pasti jaminan Allah Subhanahu wa taala hatimu akan melunak ketika melihat anak yatim bagaimana mereka hidup, ketika engkau usap kepalanya, ketika engkau berikan makanan yang layak kepada mereka. Maksud di sini yang sama dengan makanan teh, makanan yang memang layak, yang kita pun ingin untuk mengkonsumsinya. Bukan hanya terbatas apa yang kita sukai. Da urang masukana jengkol, maknya masih kabudak jengkol misalkan. Itu pas begitu. Kita masukannya sambalnya geledeg level 10, maknya di pasian begitu, di pasian yang layak, yang kita pun merasa bahwasanya kita ingin untuk memakannya. Nah ini jemaah sekalian. Maka dari itu mari kita sama-sama jemaah untuk kembali menguatkan hati kita, menguatkan ibadah kita dengan melembutkan hati, mencari cara-cara terbaik agar hati kita tetap berfungsi. Karena apa jamaah sekalian? Tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita wusul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala illa biqalbin salim, melainkan seseorang yang membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu penginten. Pertemuan sekarang tidak panjang-panjang, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anak keluarga kita seluruhnya menjadi qurratu ayun, menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqamah, menjadi hamba-hamba yang mampu untuk menutup akhir kehidupan dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.